Halo guys, dimanapun kalian berada, balik lagi ke channel Satu Indonesia. Nah, kali ini gue, Zainun, jadi gue akan bertemu sama sosok yang inspiratif banget gitu ya. Nah, sosok ini adalah sosok penerima apresiasi Satu Indonesia ke-9 tahun 2018 di bidang kesehatan. Nah, pengen tahu kan siapa sosok ini? Kita sapa dulu orangnya ya. Selamat siang atau malam nih, Mas Anto. Selamat siang. Selamat pagi, Mas, kalau di sini. Oh, selamat pagi ya. Pagi, Mas Anto. Perkenalkan dulu, Mas. Saya Zainun, Mas. Saya akan diskusi nih sama Mas Anto untuk kurang lebih mengulik kehidupan Mas Anto yang bisa jadi inspirasi bagi anak-anak di Indonesia. Siap, Mas. Apapun yang bisa saya share untuk teman-teman remaja di Indonesia, insya Allah saya akan siap untuk berbagi dan semoga teman-teman juga bisa petik banyak manfaat. Mas Anto ini nama lengkapnya adalah Nurdianto Hartoyo Sanan ya, Mas ya, bener ya, Mas? Berasal dari Kalimantan Barat, bener nggak? Dari Kalbar di Kabupaten Kuburaya. Ini kabupatennya baru sih memang. Nah, tapi saat ini Mas Anto itu berada di Polandia, bener ya? Ya, sekarang lagi nempuh pendidikan setelah 4 tahun. Waktu itu selesai kuliah S1, terus sekarang lanjut lagi. Mas Anto kan sekarang lagi di Polandia. Tadi Mas Anto bilang bahwa Mas Anto sedang meneruskan next chapter of life gitu ya. Nah, pertanyaannya ngapain sih di Polandia itu? Next chapter-nya ngapain? Terus kenapa sih milih Polandia gitu? Sekarang sebenarnya lagi belajar di sekolah bisnis University of Business Wrocław itu di Polandia, ambil manajemen bisnis waktu luang. Jadi akhirnya saya pikir suatu saat nanti jika saya punya kesempatan untuk mengembangkan daerah saya di Kalimantan khususnya dengan mungkin cara-cara berpikir yang baru, ya saya bisa berdayakan teman-teman atau remaja-remaja yang ada di Kalbar kayak gitu. Ya sebenarnya ini tahun kedua saya di Poland. Tahun lalu saya udah ikut kegiatan volunteer, itu ngajar anak-anak Eropa, khususnya anak Polandia. Jadi setiap summer camp itu datang anak-anak dari berbagai negara di Eropa. Jadi mereka belajar budaya, mereka belajar tentang bahasa, mereka belajar tentang apapun dari kita. Makanya kita kami para volunteer menyebut diri kami adalah youth leader. Jadi mereka belajar apapun dari kita kayak gitu. Dan kita juga ngajarin mereka bahasa Inggris sih lebih tepatnya. Sekarang kan kayak pandemi nih di Indonesia lagi naik ya, maksudnya rate-nya masih naik. Dan tentu di Indonesia juga ada adaptasi kebiasaan baru nih, kita pakai masker dan lain-lain. Nah, situasi di sana gimana, Mas? Aman nggak? Atau Mas Anto mengalaminya yang dirasakan di sana gimana? Untuk penerapan gaya hidup baru di sini, saya pikir mereka juga sama-sama seperti orang Indonesia gitu, bertanggung jawab. Tapi mungkin bedanya di sini adalah mereka ada pembagian waktu antara jam-jam bagi orang-orang yang sudah dianggap tidak produktif atau yang rentan dengan usia-usia muda kayak gitu. Misalnya jam untuk belanja, jam untuk mengunjungi satu tempat keramaian kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang spesifik seperti itu memang sudah diatur. Oke. Nah, semoga kondisinya tetap aman ya, Mas. Jadi semoga Mas Anto juga tetap bisa beraktivitas dan juga nyelesain ini masternya dengan aman. Dan juga semoga Indonesia kita doakan juga bisa kembali pulih nih, Mas. Amin. Kalau saya sih positive thinking sih. Saya pikir ya insya Allah sih segera mungkin untuk teman-teman di Indonesia gitu, orang-orang hebat luar biasa di Indonesia pasti bisa sangat kuat menghadapi COVID di sana. Nah, Mas Anto tadi menjelaskan bahwa Mas Anto juga melakukan volunteer gitu ya. Nah, kenapa sih, Mas? Kenapa Mas Anto pertama mendaftarkan diri gitu ya, atau misalnya aktif sebagai volunteer gitu? Alasannya apa sih, Mas? Jadi saat itu saya melihat kondisi di tempat saya itu nggak memungkinkan untuk seorang anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal kayak gitu. Jadi belum lagi kayak kondisi di sekolah saya waktu di SMP, hampir setiap semester habis bagi rapot itu selalu ada teman-teman yang gugur. Kenapa gugur? Karena mereka tadi hamil, kayak gitu, hamil luar nikah. Jadi dari tahun 2009 itu saya fokus tuh, Mas, ngomongin tentang kepemimpinan, tentang self-improvement, self-development, terus ngomongin tentang mengenai perkawinan usia anak, kayak gitu, tentang bagaimana menjaga organ reproduksi, kayak gitu. Karena saya pikir hal ini kalau dibiarkan terus-menerus, gitu, kita bakal kehilangan nih potensi terbesar dari negara kita, yaitu generasi usia produktifnya. Nah, ini sebagai volunteer ketika Mas Anto sekarang nih di Polandia gitu ya, ikut yang namanya kegiatan yang tadi Mas Anto bilang dengan youth leader itu, diajarkan ke anak-anak di sana gitu.
itu sebenarnya yang diajarkan itu esensinya apa Mas untuk anak-anak di sana? Kalau mereka masih kecil-kecil biasanya lebih ke bagaimana mengenal diri. Karena kalau anak-anak di sini dari kecil mereka tuh juga udah terbiasa gitu untuk mengenal diri, untuk mengatakan iya dan tidak. Terus kalau misalnya di usia anak-anak SMP, di sini nggak ada SMP, jadi dari SD langsung ke SMA mereka. Kalau SMA itu lebih kita gali kayak gitu, kayak mengenai isu-isu global, terus mengenai isu-isu yang ada di sekitar mereka. Nah, apa sih Mas sebenarnya yang membedakan anak-anak remaja di sana tentunya yang Mas udah aktif volunteer tadi dengan di Indonesia gitu? Mungkin anak-anak remaja di sini open-minded, tapi open-minded yang bertanggung jawab. Dan karena gini, kan saya kan dari dulu kan memperjuangkan mengenai isu reproductive health. Banyak sekali saya temukan hal-hal ini dianggap sebagai hal yang tabu di Indonesia. Sedangkan kalau anak-anak di sini kayak gitu, mereka tuh memang sudah teredukasi tentang mengenai seksualitas ini sejak mereka SD. Kalau di sini itu kerjasama antara ayah dan ibu itu bagus. Akhirnya anak-anak tadi ini punya wadah untuk mereka bisa sharing. Ada nggak sih perbedaan antara kehidupan remaja di Polandia dan di Indonesia gitu? Kalau saya dari segi pertemanan, mungkin saya lebih prefer ke cara pertemanan remaja di Indonesia sih mungkin kayak gitu. Karena kita bagus banget untuk memberikan support kepada teman kita kayak gitu. Karena kalau di sini tadi mereka tuh kayak sifatnya lebih ke individualis ya, masing-masing individu kayak gitu. Nah, kita akan mengulik Mas Anto lebih dalam lagi nih. Nah, saya dapat informasi nih, katanya Mas Anto sedang menulis sebuah buku gitu ya, yang mengangkat tema bullying. Betul nggak Mas? Betul Mas. Nah, katanya ini juga berasal dari pengalaman pribadi. Boleh diceritakan nggak sih Mas ke kita kenapa sih mengangkat tema bullying? Sebenarnya ini bukunya masih dalam proses penulisan, jadi spoiler dikit nggak apa-apa ya. Ini saya tulis karena saya ingin bilang bahwa teman-teman yang pernah menjadi korban bullying, teman-teman itu nggak sendiri. Banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya menjadi korban bullying dan mereka berhasil bangkit kayak gitu. Karena mereka mendapatkan support system yang luar biasa. Nah, memang kalau kita ngobrol tadi ya dari awal, terus kita surprise juga ternyata Mas Anto sedang menulis sebuah buku. Nggak heran nih, sebenarnya di tahun 2018 Mas Anto itu berhasil mendapatkan 1 Indonesia Award gitu ya, di bidang kesehatan dengan mengusung program yang namanya Gen Rangers Educamp. Benar ya Mas? Betul, agak sulit ya Gen Rangers. Gen Rangers ya. Bisa dijelasin nggak sih Mas sebenarnya Gen Rangers itu apa gitu ya, latar belakangnya, kemudian terinspirasi dari apa? Jadi sebenarnya pertama kali, tadi saya bilang saya 2009 ya, sudah mulai memiliki kayak desire terhadap kegiatan-kegiatan volunteering kayak gitu. Akhirnya di tahun 2014 itu saya ikutlah pemilihan namanya Duta Generasi Berencana. Saya menang 2 kategori waktu itu, untuk juara 2 nasional dan juga juara kreator. Akhirnya dari 2014 itu saya melakukan assessment dan itu butuh waktu kurang lebih 2 tahun Mas. Untuk saya akhirnya memulai Gen Rangers karena saya pikir bahwa saya nggak mau kegiatan yang saya lakukan ini sia-sia, tidak memberikan output jangka panjang atau segala sesuatu yang bisa berlangsung cukup lama untuk anak-anak di sekitar situ kayak gitu. Fokusnya sebenarnya ketika mendirikan Gen Rangers itu, fokus esensinya itu di mana sih Mas? Kemudian isu apa yang coba di-tackle atau coba diselesaikan oleh Gen Rangers ini Mas? Jadi kita berikan mereka pelatihan, terus habis itu teman-teman di sini kita berikan kemampuan untuk memimpin dan memanajemen diri serta organisasi. Dari pengenalan diri, teman-teman akhirnya beranjak untuk mengenal sekitar mereka. Gitu. Akhirnya mereka merencanakan bagaimana 10 tahun yang akan datang mereka akan menjadi kayak gitu. Ketika mencoba assessment itu, kemudian fenomena apa sih yang ditangkap Mas? Ini ada salah satu catatan di note saya, contohnya adalah fenomena pernikahan dini gitu ya, yang ditangkap oleh Gen Rangers ini. Jadi sebenarnya Kalbar itu pada waktu itu masuk ke 5 besar provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi di Indonesia. Ketika anak-anak belum siap, mereka belum punya pendidikan yang cukup, mereka belum punya kemampuan finansial yang cukup, mereka belum lagi mampu secara kesehatan reproduksi mereka, kayak gitu. Dan inilah yang menyebabkan rantai kemiskinan terus berlanjut. Nah, Mas kan sekarang ada di Polandia nih. Gen Rangers ini sendiri sampai sekarang masih tetap aktif nggak sih? Jadi kita punya produk baru namanya Jalan Pemimpin. Sebenarnya kita arahnya ke Gen Rangers, tapi di sini lebih bagaimana menguatkan diri, mencari metode yang kita gunakan adalah bagaimana mengetahui siapa diri kita. Jadi ada hal-hal yang
yang baru sebenarnya yang terjadi, dan ini perlu upgrade dari kita. Kalau ngebahas Gen Ranger, sebenarnya pengaruhnya kepada teman-teman yang udah melalui atau mengikuti Gen Rangers Educamp yang dulu bahasanya masih Gen Rangers Educamp itu apa sih Mas sebenarnya pengaruhnya? Rata-rata mereka berkuliah, Mas. Ada yang dapat beasiswa di Jawa, kayak gitu. Dan mereka rata-rata tadi yang awalnya takut untuk kuliah karena disuruh menikah, mereka udah bisa bilang bahwa mereka mau kuliah. Mereka mau melanjutkan hidup, atau bahkan mereka bilang, aku mau kerja, aku nggak mau kuliah, aku nggak mau menikah, aku mau kerja. Selama mengedukasi itu, ada kendala paling berat apa sih Mas? Gitu maksudnya kendala paling berat nih, ketika Mas mencoba gitu ya, mengedukasi anak-anak atau mengedukasi orang tua mengenai isu-isu yang Mas usung ini. Jadi kendalanya itu dan daerah tuh jauh-jauh banget Mas, ya ampun. Nggak dibayangkan itu. Kita tuh naik motor, terus yang kedua, mungkin penerimaannya dari masyarakat dan juga dari pemerintah desa atau tokoh-tokoh yang ada di desa itu masih sangat minim waktu itu. Bayangin Mas, lagi kegiatan, tiba-tiba diteriakin dong sama warga suruh berhenti. Gara-gara kita ngomong kayak, organ reproduksi laki-laki itu apa, organ reproduksi perempuan itu apa, kayak gitu. Itu kayak ngeri banget sih sebenarnya. Terus juga pernah mau dilaporin karena kegiatan kita dianggap ilegal, kayak gitu, sama polisi, kayak gitu-gitu. Kalau nanyain kesan apa sih Mas yang paling berkesan gitu ketika menjalankan program-program ini gitu, yang sampai saat ini nggak bisa dilupain kali ya? Ketemu dengan orang-orang hebat sih, yang akhirnya ada beberapa di antara mereka yang bahkan lebih cepat kayak gitu, lebih cepat untuk berkarir. Mas juga akhirnya masuk mendapat apresiasi Satu Indonesia Award gitu ya. Nah, dalam mengikuti seluruh rangkaian acara atau seluruh rangkaian Satu Indonesia Award 2018 ini, perasaannya apa sih Mas? Terus ceritanya gimana sih Mas? Jadi cerita gini, saya tuh nggak sengaja daftar ada sponsor di Instagram kayak gitu, yang menyatakan ada pemberian penghargaan bagi anak muda yang sudah melakukan kegiatan inovatif dan bla bla bla. Nggak sengaja saya ngirim itu plek kayak gitu kan, terus habis itu saya tinggal ke perbatasan Mas, di Bengkayang nama daerahnya, itu perbatasan Indonesia dengan Sebujit kayak gitu. Terus akhirnya pulang disuruh, ternyata lolos ya administrasi, disuruh submit lagi. Habis submit saya lagi ke kampung lagi Mas, kayak gitu. Jadi panitia itu yang selalu kalang kabut. Cuma saya bilang dari awal, Mas, saya ini di kampung ya habis ini, mungkin seminggu atau 2 minggu gitu. Luar biasa sekali, dan memang itu mendebarkan. Dan saya tuh bahkan tidak pernah berharap untuk bisa di posisi ini kayak gitu, mendapatkan apresiasi Satu Indonesia ini. Karena saya tahu Satu Indonesia ini keren banget. Nah, Mas, manfaat apa sih yang paling banyak didapatkan sama Mas Santo setelah menerima Satu Indonesia Award ini? Oh, yang paling luar biasa manfaatnya, saya lebih mudah untuk melakukan audiensi dengan pemerintah berkaitan dengan program perkawinan usia anak dan juga program Gen Rangers Educamp. Oh. Jadi karena sudah dikenal ya, akhirnya program ini sudah dikenal, mendapatkan apresiasi bukan hanya dari Astra, dari Satu Indonesia, tapi juga dari pemerintah-pemerintah lokal yang ada. Akhirnya mereka bilang, oh ternyata kegiatan ini bagus ya, ternyata saya baru ngelihat videonya, ternyata keren ya, kayak gitu-gitu. Akhirnya kita lebih mudah untuk melakukan penetrasi ke desa-desa yang sebelumnya belum pernah terjamah, kayak gitu. Ini inspiratif sekali tadi kisahnya Mas Anto, dari mulai latar belakangnya, kemudian sentimennya dia akhirnya membentuk aktivitas ini sampai ke mendapatkan atau memenangkan Satu Indonesia Award gitu ya. Sekarang sebenarnya aku pengen nanyain beberapa hal aja sih yang tentunya jadi poin-poin penting pembicaraan kita yang udah berjam-jam ini gitu ya. Nah, Mas, katanya sebelum sukses sekarang, Mas Durtianto tuh pernah mengalami kegagalan yang besar gitu ya di tahun 2012 dan 2013. Nah, ini catatan sih sebenarnya yang saya miliki dari rekan-rekan yang sudah memberikan brief ke saya gitu ya. Bisa diceritain nggak sih Mas, seperti apa sih kegagalan tersebut? Terus bagaimana sih cara Mas Anto ini untuk bangkit dari kegagalan yang Mas Anto alami? Oke, jadi saya lulus SMA itu kan 2012. Dan waktu itu memang saya dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Tapi karena tadi faktor ekonomi keluarga dan mungkin waktu itu hal yang lebih instan adalah ikut ikatan dinas. Karena sekolah ikatan dinas itu menjanjikan ketika kita lulus, kita langsung dapat kerja jadi pegawai negeri, kayak gitu. Jadi akhirnya ibu saya memberikan dorongan untuk saya ikut sekolah ikatan dinas. Udah sampai di sesi terakhir waktu itu, dan ternyata saya gagal. Pada saat saya gagal itu sebenarnya yang menjadi pukulan saya ketika orang tua saya ternyata yang menjadi korban kayak gitu, dilecehkan karena oh ya wajar dong nggak lulus kayak gitu kan, orang tuanya aja tukang kuli kayak gitu. Akhirnya
saya pikir ketika saya membaca ulang cerpen saya ketawa sendiri, saya nangis sendiri, dan saya pikir kayak, nggak bisa nih kalau saya sendiri aja yang menikmati. Akhirnya saya coba daftarkan, diikutkan lomba tulisan saya waktu itu. Semua orang banyak yang cerita bahwa, oh ya juga saya pernah seperti ini gitu, jangan menyerah, kamu tidak sendiri, kamu bukan orang gagal, kamu bukan orang yang tidak bisa apa-apa, kayak gitu. Jadi disitulah akhirnya saya mendapatkan keberanian lagi untuk melihat orang lain dengan kepala yang mungkin lebih tegap. Nah, terhadap anak-anak yang sedang berjuang tapi misalnya takut gagal ini, ada pesan-pesan nggak, Mas? Orang yang takut gagal itu kan berarti orang yang dia nggak mau menerima kemungkinan, tidak mau mencoba segala sesuatu yang sebenarnya itu adalah peluang bagi diri dia. Karena dia udah takut. Kita tahu bahwa, oh ternyata kemampuan aku tuh nggak seperti kemampuan Kak Anto yang lurus kiri kanan. Ternyata aku tuh jagonya adalah ngelompat, atau aku bisa juga merangkak. Jadi cara itu banyak untuk menghadapi kabut-kabut tebal. Intinya, jalan setiap individu itu tidak pernah sama. Nah, apa sih saran buat generasi muda Indonesia agar kita tuh bisa punya daya saing di dunia internasional gitu? Yang harus kita lakukan tadi adalah satu, berpikiran terbuka. Kita harus bisa menerima segala perubahan-perubahan dengan cepat, sep kayak gitu. Jadi kita nggak bisa melihat ketika perubahan datang kita langsung kayak perubahan, aku takut, enggak. Jadi ketika perubahan datang, yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Nice. Thank you banget, Mas, saran-sarannya. Semoga ini ditangkap nih sama teman-teman yang nonton ini. Last but not least, pertanyaan terakhir ya. Setelah selesai menamatkan edukasi di Polandia yang saat ini dijalani oleh Mas Anto, apa sih rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mas Anto? Satu, one of my biggest dream, I want to be a president of Indonesia. Wah. Jadi saya pengen jadi presiden Indonesia, mungkin presiden pertama dari provinsi saya, dari daerah saya. Presiden pertama yang gila kayaknya, yang cara berpikirnya extremely kayak saya, kayak gitu. Terus yang kedua, setelah saya menjadi presiden di masa retired saya pengen punya sekolah untuk anak-anak di desa. Sekolah yang itu sekolah kehidupan, sekolah yang memang diakui di Indonesia, tapi sekolah ini sekolah kehidupan yang mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa bangga dengan desa mereka. Saya ingin memulai segala sesuatu dari desa. Wah, luar biasa. Terima kasih banget, Mas Anto. Banyak banget esensi-esensi yang sebenarnya saya garis bawahi. Mulai dari bagaimana dia memberikan kontribusinya kepada masyarakat secara langsung, bagaimana dia mengelola dirinya sendiri, kemudian mengatasi hal-hal yang atau tantangan yang ada di depan matanya, sampai bahkan mimpinya menjadi presiden gitu ya. This is very great gitu. Untuk seorang. It sounds like crazy, but yeah, it's just a dream. So I'm working on that right now. But a dreamer is always crazy. I mean, semua orang yang bermimpi gila itu adalah orang yang akan mewujudkannya gitu. Anyway, it's a wrap up. Terima kasih banget Mas Anto atas waktunya, meskipun kita terpisah jarak dan waktu gitu ya, berbeda waktu. Semoga Mas Anto di sana sehat terus. Terima kasih Mas Anto for joining us. Terima kasih kembali Mas. Kalau bahasa Polonnya, dziękuję bardzo. Terima kasih, apa tuh artinya? Terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Oke, thank you so much. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Dan jangan lupa dengan ngulik Mas Anto ini, beliau sebagai penerima Satu Indonesia Award 2018, kita juga akan mengadakan Satu Indonesia Award tahun 2020. Nah, kapan sih? Akan diadakan pada tanggal 31 Oktober 2020 di channel YouTube Satu Indonesia. Nah, tentu pasti banyak nih orang-orang yang sangat inspiratif seperti Mas Anto dan juga rekan-rekannya Mas Anto yang akan join di acara Satu Indonesia Award ini. Jadi, jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe agar nggak ketinggalan informasinya dan juga nggak ketinggalan kegiatannya. Sampai ketemu di YouTube channel berikutnya. See you!